Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-10 yang kedua di bulan Ramadan ini, di mana pada fase ini adalah dibukanya pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abbas radhiyallahu an, 4 golongan yang dirindukan surga. Siapa saja 4 golongan tersebut? Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah di setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada. Bahkan di saat lapang maupun sempitnya, mereka selalu membaca Al-Quran, tidak harus menunggu waktu luang untuk membacanya. Selain dirindukan surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan selalu tenang. Lalu yang kedua adalah wahafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, mencaci maki dan menghujat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. 2 yang dapat mencelakakan manusia, yaitu yang berada di antara 2 bibirnya, yaitu lidah, dan yang berada di antara 2 kakinya, yaitu kemaluannya. Manusia yang sering terpeleset oleh lidah atau lisannya akan mengakibatkan sakit hati bagi saudaranya. Bahkan dalam sebuah pepatah mengatakan bahwasannya lidah itu lebih kejam daripada pedang. Hal ini saking berbahayanya lidah ketika kita tidak dapat menjaganya. Maka di sini pantaslah ketika orang-orang yang dapat menjaga lisannya, dalam artian tidak pernah melukai hati saudaranya dengan lisannya, maka orang yang demikian telah dirindukan oleh surga. Lalu golongan yang ketiga adalah wamut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Golongan yang ketiga ini adalah orang yang senantiasa menjaga, membantu orang yang membutuhkan, seperti anak yatim dan fakir miskin. Sejatinya dalam harta kita terdapat hak-hak mereka. Insya Allah jika kita memberikan hak-hak mereka, maka kita akan mendapatkan pahala. Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya kelak di hari kiamat. Allah akan memberikan makan dan minuman dari surga. Lalu golongan yang keempat atau golongan yang terakhir adalah was-shaimin fil sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa kelak di hari kiamat akan masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka bangkit, dan di antara mereka semuanya itu masuk dalam surga itu tanpa kecuali. Mereka setelah masuk semuanya, pintu itu akan ditutup, dan ketika sudah ditutup tidak seorang pun yang akan bisa masuk kembali. Subhanallah, begitu indahnya Allah telah memberikan balasan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang berpuasa disediakan pintu khusus untuk masuk surga yang dinamakan dengan surga Ar-Royan. Tidak seorang pun yang dapat memasukinya selain orang-orang yang berpuasa. Sungguhlah merugi orang yang masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak dimanfaatkan untuk berpuasa. Dengan demikian, marilah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kita dapat maksimalkan dengan kebaikan, mulai dari membaca Al-Quran, memberikan makan kepada orang yang lapar,
menjaga lisan dari perkataan yang kotor, hingga melaksanakan ibadah puasa. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa dekat dan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.